Salam damai sejahtera. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Salah satu ayat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang orang lakukan, sekecil apapun, sebenarnya adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan agar mereka tidak berbuat sesuatu hanya karena diawasi, ingin dipuji, atau sekedar mencari keuntungan. Tuhan ingin umatnya memiliki hati yang benar dalam perbuatannya. Karena Tuhan melihat bukan hanya hasilnya, tetapi juga motivasi dan kesetiaannya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang yang mengaku percaya Yesus justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajarannya. Orang yang terlihat sangat baik, beribadah, dan aktif dalam kegiatan gereja, serta pandai berbicara tentang Tuhan. Tetapi perbuatannya penuh kepura-puraan. Ibadahnya hanya sebagai topeng agar terlihat rohani, sementara sikap dan tindakannya tidak mencerminkan Kristus. Ada beberapa contoh perbuatan manusia yang dapat dijumpai dalam kehidupan saat ini. Misalnya, seorang pelajar yang tidak belajar, dan ketika ujian, dirinya tidak melakukan hal yang benar, menyontek. Atau anak yang di depan orang tuanya terlihat baik, tetapi di luar rumah perbuatannya tidak benar, terlibat narkoba, seks bebas, dan juga bahkan ada orang tua yang perbuatannya tidak benar juga, rajin ibadah hanya untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar, tetapi mereka melakukan perselingkuhan, korupsi, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Begitu juga dalam dunia kerja. Masih banyak orang yang bekerja melakukan perbuatan yang tidak jujur demi mendapat keuntungan lebih. Ada yang menjadi seorang penjilat atasan dan juga merendahkan atau memperlakukan bawahannya dengan tidak hormat. Ada yang inginnya selalu didengar dan tidak mau dibantah, tidak mau mengakui kesalahannya, dan kesalahan itu ditimpakan kepada bawahannya agar dia terlihat hebat di depan pimpinan. Juga ada pekerja yang berambisi tidak benar, tidak mau melakukan hal-hal yang benar. Tujuannya adalah untuk mau menggeser jabatan yang lebih tinggi agar bisa dirinya menduduki jabatan tersebut. Semua orang yang perbuatannya tidak benar itu mengabaikan firman Tuhan bahwa hidup kepalsuan tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan tidak dapat dibohongi. Apa yang tersembunyi dari manusia tetap terbuka di hadapannya. Dalam kitab Amsal 15 ayat 3, Amsal 15 ayat 3, dalam kitab Amsal 15 ayat 3, berbunyi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ingat, tidak ada tempat tersembunyi dari pandangan Tuhan.
Dan Tuhan tidak hanya melihat perbuatan lahiriah, tetapi juga mengetahui hati, motivasi, dan niat kita. Kita dipanggil untuk bekerja, melayani, belajar, dan menjalani kehidupan dengan segenap hati seperti melakukannya langsung bagi Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus tidak boleh bersifat dua wajah. Jangan seperti orang Farisi yang lebih memperlihatkan penampilan lahiriah daripada kondisi hati. Jadi, jangan perbuatan kita yang tampak baik di depan orang, tetapi berbeda ketika tidak ada orang yang melihat. Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang tulus, sehingga perkataan, sikap, dan perbuatan selaras dengan kehendaknya. Kalau kita mengaku pengikut Yesus, maka tampakkan Yesus dalam kehidupan kita. Menampakkan Kristus dalam kehidupan kita berarti tetap jujur, meskipun tidak diawasi. Berbuat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk memperoleh pujian. Mengasihi dan melayani dengan tulus, bukan demi pencitraan. Memilih yang benar, walaupun harus berkorban. Hidup kita haruslah mencerminkan karakter Kristus, yaitu setia, rendah hati, taat kepada Bapa, dan penuh kasih. Yesus sudah meminta kepada Allah Bapa agar kita disertai oleh Roh Kudus sebagai penolong untuk bisa kita melawan ketidakbenaran, asalkan kita fokus kepada suara tuntunan Roh Kudus yang bisa saja dikalahkan oleh kebisingan dunia. Untuk itu, kita sediakan waktu setiap hari. Tentu menyediakan waktu yang terbaik, bukan sisa waktu, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan duduk diam di hadapan Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dengan orang percaya, dan menghidupi firman-Nya. Semakin kita mengenal karakter Kristus, semakin kita juga belajar membedakan mana tuntunan Roh Kudus dan mana kebisingan dunia. Ingat, ketika kita terus hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, maka kita terus belajar dapat membedakan yang mana suara tuntunan Roh Kudus dan yang mana kebisingan dunia. Firman Tuhan menjadi peringatan bahwa setiap pilihan hidup memiliki akibat. Jika perbuatan kita hanya untuk memuaskan diri sendiri, mencari pujian manusia, atau menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, kita sedang menabur sesuatu yang kelak akan kita tuai. Tuhan adalah hakim yang adil. Sebaliknya, jika kita berbuat dengan jujur, setia, rendah hati, dan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan kita. Karena itu, ayo, marilah kita periksa hati kita. Hiduplah dengan benar, meskipun tidak ada yang melihat. Jadilah kita sebagai orang percaya Yesus yang perbuatannya sama baik dan benar di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah hidup kita menjadi kesaksian yang nyata
bukan sekedar penampilan yang terlihat rohani. Hidup untuk Tuhan berarti hidup yang tulus, setia dalam perkara kecil maupun besar, mengasihi sesama, menjaga kejujuran, dan juga menjadikan Kristus sebagai pusat setiap perkataan, keputusan, dan perbuatan kita. Ketika kita hidup seperti itu, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita.